harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang akhir-akhir ini mulai memanas mendekati berkas perkara di P21-kan kembali oleh pihak penyidik. Tentunya hal ini membuat gerombolan si Roy CS merasa kelojotan dan tidak bisa tidur, guys ya. Hal ini dibuktikan dengan memohon agar kasusnya segera dicabut atau di SP3-kan, guys ya. Tapi kayaknya gerombolan Roy Panci ini akan sia-sia mimpi sebelum tidur, guys ya. Oke, biar tidak gagal paham, kita dengarkan tanggapan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, Komjen Budi ya. Bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pak, izin menyambung yang tadi, Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada dua orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh Oke, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Pak Arianto ini sebelumnya mantan Wakapolri sekaligus ahli yang bersaksi kemarin, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut bahwa semestinya penyidikan Roy Suryo CS juga dihentikan sebagaimana SP3 yang diperoleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu saya dengar keterangannya gini ya, itu harus dihentikan karena apa? LP-nya 1, seperti tadi saya dengar Pak Refli kan itu. LP-nya 1, jadi kalau harus dihentikan harus semuanya selesai gitu. Cuman ya, LP1 itu kemarin itu adalah LP yang disatukan oleh penyidik, karena laporannya kan banyak itu, ada yang dari Pak Jokowi, ada yang dari pendukungnya itu, ada berapa laporan di Polsek, kemudian jadikan satu karena objeknya sama, yaitu pada 3 orang ini gitu, dan dengan 8 orang atau berapa itu saya tidak begitu paham ya. Tetapi inti laporan itu dijadikan satu untuk mudah pemeriksaan. Dalam perjalanan selanjutnya itu ternyata mereka kan beda-beda itu. 1 sampai 8 itu orang-orang itu bersengketanya dengan Pak Jokowi itu beda-beda. Ada satu yang hanya cuman nyeru-nyerukan, dia suruh gulingkan Pak Jokowi atau apa. Yang satunya lagi ada yang menghina-hina, ada satu lagi cuman ini itu ada musuh rakyat. Beda-beda itu satu-satu. Yang 12 itu tadi. Dengarkan itu Roy Suryo CS ya, penjelasan dari Bapak Arianto ya. Takut lebaran dibui, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan atau di SP3, guys ya. Gerombolan Roy CS ini mengambil jalur khusus ya, guys ya, jalur VIP, tidak mau menjalani proses seperti yang dilakukan oleh Bapak Egy dan DHL, guys ya. Kayaknya si Roy ini biar kasusnya cepat diselesaikan, langsung mengajukan permohonan di Irwasum Polri Komjen Wahyu Widodo, guys ya. Kayak ini sia-sia aja, guys ya, dan ini kayaknya sudah bermimpi dulu sebelum tidur ya, guys ya, si Roy CS ini. Jadi bersengketanya dengan Pak Jokowi itu beda-beda. Jadi ya nggak bisa kemudian kalau ini 2 selesai kemudian semua harus selesai, itu nggak bisa. Dalam yang namanya restorasi justice itu pemahaman saya ya.
Itu kan kalau sengketa itu selesai dengan damai, saling maafkan itu. Yang bersengketa siapa itu? Ya pasti yang bukan rombongan ini. Bukan seperti perang antara negara A dengan negara B sehingga kalau negara ini takluk semua harus takluk, bukan ini. Ini urusan pribadi kok, ini sengketa-sengketa ini. Di dalam kasus pidana ini tindak pidananya itu yang diperiksa oleh penyidikan Polda Metro Jaya itu. Kepada 12 orang itu beda-beda penyidikannya itu nanti. Walaupun berkasnya jadi satu nanti itu. Tapi berkasnya pasti sendiri-sendiri itu. Pada si A nanti tuntutannya apa. Kepada si B tuntutannya apa. Kepada si C nggak sama itu. 8 atau kemarin 12 itu jadi sama. Itu pandangan saya. Kalau Pak Ugroseno kan hanya tadi kan mengambil kesimpulan karena LP-nya 1, 2 dihentikan ya harus semua dihentikan kan. Mengambil jalur khusus kayaknya Pak Arianto ya, Pak Ugroseno ini. Dengan itu, kalau pendapat saya yang namanya penghentian itu adalah sengketa antara pelapor dengan terlapor. Nah, dalam hal ini 8 orang itu beda-beda masalahnya itu. Jadi ya pasti penyidik akan melihat penyelesaian masing-masing kalau memang itu mau diselesaikan secara baik-baik atau tidak sampai ke pengadilan. Itu. Tapi kalau untuk sampai ke pengadilan apa tidak itu penyidik hanya akan lihat saja nanti mana itu saksi-saksi atau terlapor itu yang memenuhi syarat. Oh ini cukup didiskusikan dengan jaksa cukup, baru itu ya nanti dikirim diteruskan ke jaksa. Tapi kalau ternyata tidak, sebagian mereka mungkin misalnya tadi ada RJ gitu ya, kan berarti kan jadi nggak cukup bukti. Karena sekarang di dalam KUHP yang baru itu ada itu bisa dihentikan karena RJ gitu. Kalau itu pakai KUHP yang baru loh ya. Nah, dulu nggak ada itu. Dulu KUHP yang lama itu tidak mengatur tentang RJ. Jadi tidak ada penghentian penyidikan karena RJ. Dulu tidak ada, pasti hanya tidak ada bukti. Kemudian tersangkanya meninggal dunia, makanya tadi Pak Groseno kan ngomong bahwa itu harus meninggal dunia. Itu mungkin mengacu pada itu ya. Itu tidak cukup bukti gitu. Itu kira-kira kalau pandangan saya. Baik Pak Arianto, apakah ini para tersangka juga perlu meminta maaf begitu kepada Pak Jokowi dan apakah itu berpengaruh agar penghentian penyidikan juga bisa lebih mudah diperoleh begitu Pak Arianto? Ini saya sih tidak menyuruh mereka harus minta maaf ya, tapi saya hanya menerangkan begini. Kalau kemarin kan ada 8 yang bersengketa, yang 2 itu sudah saling memaafkan lah, walaupun tidak memaafkan intinya saling damai gitulah. Nah yang namanya penghentian penyidikan itu kalau KUHP yang baru itu syaratnya itu kan namanya pakai RJ. RJ itu bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun maupun di pengadilan nanti. Nah syarat-syarat untuk RJ itu tadi harus ada tujuannya adalah pengembalian supaya itu gaduh itu hilang. Nah supaya itu dihilang. Ya apa tadi kegaduhannya? Kalau kegaduhannya tadinya pencurian, ya barangnya dikembalikan. Kalau ini kan tuduhannya kan saling mengejek, kemudian memfitnah katanya gitu. Nah kalau memfitnah itu paling gampang pakai RJ ya saling memaafkan gitu. Itu syaratnya harus begitu. Nah terus kemudian apakah harus orang minta maaf apa tidak? Yang penting itu ada perdamaian aja. Entah perdamaiannya itu saya tidak minta maaf karena saya nggak merasa salah, nggak apa-apa. Tapi dua-duanya tidak akan melanjutkan. Itulah syarat daripada perdamaian RJ di dalam tahap penyidikan. Betul sekali, ya guys ya. Kira-kira gitu penjelasannya aja. Tidak akan menguntungkan siapa-siapa ya. Pak Roy Suryo mengatakan saya nggak akan mau damai. Ya. Dari kubu Roy Suryo sendiri mengatakan tidak mau restoratif justice. Dan saya siap ke pengadilan. Oh itu bagus. Berarti bekerjanya polisi sungguh-sungguh. Apa bekerjanya polisi? Mematangkan betul tentang bagaimana proses penyelidikannya, mematangkan bagaimana perbuatannya, mematangkan perbuatan hukumnya, mematangkan undang-undangnya, mematangkan unsur-unsur pidananya itu. Dan jika itu sudah terpenuhi apa? Melakukan proses pengiriman berkas ke jaksa. Nantilah di sana akan dikoreksi saja. Ada P19. Apa itu? Mengoreksi. Apakah buktinya sudah cukup? Harus VATM, valid, terukur, terstruktur atau tidak. Bukti yang diajukan itu dari pihak pelapor memenuhi syarat atau tidak. Itulah sudah diukur. Tapi kalau yang dikatakan minta kasus di stop, Roy Suryo nyerah. Pelapor punya hak pra-peradilan. Kayaknya memang benar guys ya, Roy Suryo ini dan pengacaranya sudah mulai menyerah guys ya, dan mulai ketakutan. Makanya mereka minta kasusnya dihentikan atau di SP3 kan guys ya. dari kubu Roy Suryo ketika
satu sudah SP3 harus juga berlaku Itu untuk kan para tersangka lainnya. penafsiran daripada Pak Roy Suryo, ya boleh-boleh saja. Oh, faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali bisa? lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu, gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji, ketaatan hukum dan kepatuhan hukum. Dua-duanya, ketaatan hukumnya daripada pelapor, ketaatan hukumnya daripada terlapor. Apa yang diuji? Pelapor memenuhi syarat nggak mengadukan perkara ini? Ada nggak bukti mengadukan ini? Ada nggak saksi? Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian ya, ketika Iya, itu kubu standar. Surya, Nah, ya. itu dalam pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 45 dan 46, pasal 2 angka 1, ya, pasal 5, pasal 6, pasal 64, itu hukum acara pidana mengatur. Undang-Undang nomor 20/2005 dan sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81 mengatur proses itu loh. Nah sekarang bagaimana? Ini polisi itu terdepan bertanggung jawab. Karena apa? Menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tolak ukurnya harus gelar. Dalam gelar itu tidak sendiri. Gitu ya. Kolektif. Semua yang dalam gelar itu. Makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terstrukturnya apa? Ada bukti yang benar, gitu loh. Ini kan masalahnya dua-duanya kalau menurut saya harus menahan diri, gitu. Baik pelapor juga menahan diri, terlapornya juga menahan diri, menghormati negara hukum. Kalau pelapor dirinya minta perlindungan hukum, ya hak. Kalau terlapor minta perlindungan hukum, ya haknya juga. Maka dipenuhi kan semua permintaannya Roy Suryo, apa nggak diminta? Semua dilayani. Tapi kalau kepolisian berarti harus bersikap seperti apa? Karena kan dari Harus kubu Roy adil. Suryo sudah bersurat langsung ke harus Irwasum adil. ini, Prof. Polisi harus adil. Penegak hukum, garda terdepan harus adil. Semua haknya pelapor dipenuhi, semua haknya terlapor dipenuhi. Harus itu. Jangan sampai lewat. Maka kalau ada yang dilewati proses hukum itu, bisa masing-masing pra-peradilan. Ini kalau dihentikan, Pak Jokowi bisa pra-peradilan selaku pelapor. Artinya mungkin tidak dikabulkan penghentian proses penyidikan ini. Yang dilakukan di Irwasum. Iya. Pendapat saya, pendapat ya. Dalam hukum itu kan ada yang pendapatnya berbeda. Sependapat, monggo. Tidak sependapat, monggo. Kalau bagi saya, kok rasanya sulit ya dikabulkan. Iya, kalau kata anak gaul zaman dulu tuh, kalau orang gila tuh bebas. Kita nggak boleh ngomong gitu lah, nggak boleh ngomong gitu ini ya. Suryo, Kita nggak dulu. gitu. Tapi gini, Saya nggak bilang itu Roy Suryo, kita udah bukan. habis Mas Roy Suryo. Dulu kalau kita bergaul, Enggak. Bulan puannya bersama sama saya nih kalau gaul. Memasuki bulan suci Ramadan. Langkah berikutnya apa? Tapi Karena bisa, kan kita tahu. Enggak usah. Saya mau nyampein satu hal ya. Saya justru bagus. Saya justru bagus. Saya menasihati. Saya kan nggak bilang Roy Suryo. Teman-teman di sebelah sana. Berdoalah, zikirlah, tobatlah. Tuh kan? Kan baru dibilang kan? Bebas kan? Bebas. Oke, baik. Bebas. Tapi begini pemirsa, Bisa satu aja. satu singkat saja. Satu aja. Roy Suryo itu emang sukanya lompat-lompat itu. Jadi kalau beberapa waktu lalu disampaikan, emang ada ijazahnya. Emang ada ijazahnya. Sekarang ada nih. Ada nggak? Ada ijazahnya ada. Beda. Penelitiannya kan estafet tadi. Iya, nggak maksud Laboratorium. saya selalu emang lompat-lompat, tapi nggak apa-apa juga. Saya cuman juga ikut mendoakan juga menjelang bulan suci Ramadan. Ya, tobatlah. Semoga sehat hati, sehat fisik, terutama sehat otak dan jiwanya. Oke, baik. Terima kasih. Oke guys ya, Bung Mardian Semar mendoakan kepada Roy CS agar jaga kesehatan, sehat hati, sehat jiwanya, sehat fisik dan sehat tentunya otaknya guys katanya guys ya. Dan kata Bang Mardian, orang gila itu bebas.
kasih bapak-bapak semua. Saya takut Terima sakit kasih jiwa soalnya. Mas Suryo, terima kasih Pemuda Tua, Mas Ade, kemudian juga Mas Mohon maaf lahir Mardiansyah. batin pokoknya. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka katanya ini meminta bah status tersangkanya dicabut gitu. Oh, sekarang kita rilis bang. Emang singkong dicabut-cabut? Cabut emang singkong apa dicabut-cabut? Ada yang minta kasusnya dihentikan. Mantan Wakapolri itu loh. Iya. Sekarang Tapi mintanya ke pengadilan, sedikit-sedikit minta pengadilan. Sekarang mau kami antar ke pengadilan bingung. Bukan bingung, Takut. Gak enak tidur udah. Udah gak enak tidur, Bang. Udah gak enak tidur. Tapi bang, Roy Suryo CS sudah kalang kabut, panik, gelisah tidur, sudah tidak enak. Kayaknya kata-kata ini pas ya untuk gerombolan si Roy CS ini ya. Ini kayaknya tepat sekali kata-kata ini ya. abang udah menanam kemarin, Ya. sekarang pengen dicabut sama mereka. Nah. Ini abang sekarang mau menanam lagi nih. Kita buat satu laporan lagi. Ya, kita buat lagi satu laporan lagi. Iya. Ya, biar memberikan juga kepastian kepada masyarakat. Selama ini dia mengaku terus, Bang. Ahli lah, inilah, itulah, Dokter pula. bisa ini lihat apa ya kan, apa analisa programnya apa segala macam. Nah, nanti kita uji di dalam laporan kita ini. Ya, kita kawal. Pastinya Bang Andi kita harus kawal. Harus kawal. Ya, kita harus kawal. Ya kan, yang awal laporan awal kita sudah naik penetapan tersangka. Sekarang tinggal melengkapi berkas perkara. Laporan yang selanjutnya ini kita akan kawal bersama. Bang Andi, kita kawal bersama. Dan ini yang menarik lagi, di Polres Jakarta Selatan, Ya. mereka nanti tanggal 26 akan dipanggil. Nah, Siapa? Mereka itu siapa? MBS Oh. RHS. oke. Rahasia lagi. Ada dua juga, tuh. rahasia Ya. juga. Oke. Jadi kau siap-siap dipanggil. Sama Kau MB persiapkan sama- diri kau untuk dipanggil. MBG Kau berarti? persiapkan dirimu. Ya. M.B.S. Oh, kita MBG. Oh, MBS. abang juga yang mendampingi di sana. Saya Oh, juga iya. mendampingi Bang Andi Bang, abang kaya kebetulan. raya banyak banget ini bayarannya, Bang. Maka gue bilang bayarannya beliau itu adalah pahala. Kalau untuk Bang Andi dan kawan-kawan, apalagi relawan kita Pak Jokowi, Iya, ya iya. gratis. Mantap sekali Bang. Gratis. Semangat. Duluan saya ngomong. Lanjutkan perjuangannya. Ya, biar jangan segan-segan manggil kita, Bang. Wah, betul. Ya. Apapun relawan Jokowi yang ada dipersoalkan hukum oleh mereka, Bang Letus siap tampil. Saya paling depan. Saya paling depan. Ya, saya paling depan. Mantap sekali ya. Keren. Proses hukum itu berjalan. Karena untuk memulihkan nama baik beliau Mana selama ini, memberikan nama katakan baik? itu. Tidak Ya kan pernah tadi, ijazah Jokowi itu tampil di Solo. Ya, saya apalagi selesai dulu, orangnya. Mas. Nah, pintu untuk bisa mengkelirkan harkat Pak Joko Widodo. Ini kan niatnya membuktikan yang selama ini dituduhkan itu salah. Cuma masyarakat mulai bergeser loh. Oh, Jangan ini. mayoritas sudah percaya. Nah, kita ada data. Oh, ada surveinya. Ada data kita. Dari Utamanya April. itu dari Ini yang palsu, namanya ya. dari bulan Kalau ini yang Januari asli. Sebentar, Mas. Mas Ya. Roy, sebentar. Ya. Saya beri kesempatan dulu, Ya. Pak Andi. Dari bulan Januari ke April, ini luar biasa loh Mbak Tasya. Ada adili Jokowi, gantung Jokowi dan sebagainya. Ketika eskalasi semakin tinggi, beliau merasa dia mempunyai hak asasinya beliau ini dicabik-cabik, makanya dia melaporkan. Dan makin Dan kita boncos, lihat UGM itu sudah mengatakan asli. Itu Ya kan? aja narasinya. Jadi kalau dari UGM saja dari salah. beliau itu haknya beliau. Dua untuk kali melakukan. kelulusan Terserah itu untuk gimana? kita. Dan dengan progres perjalanan kasus ini yang kemudian Panjang seperti dan- panjang dan ya. kemudian Dan terlalu ada banyak. ada bunga-bunganya, ada laporan-laporan Sekarang sampingannya. pemeriksaan Nusantara itu Ya, bisa lihat. jadi kita melihat Rektor begini. UGM saja. Aku dulu nih, aku diajak ngomong dulu nih. Ya ini banyak banget kepanjangan. Teman baiknya Andi Azwan konon melaporkan dia ke Polda Metro Jaya karena dianggap tidak memiliki ijazah S3 padahal mengakunya tamatan Yamaguchi University. Rismon nampak nggak nyaman guys ya. Pertanyaan dari Refri Kadrun, kapan menunjukkan semua data pendidikannya di Yamaguchi Jepang guys ya. Ini terlihat sekali ya wajah si Rismon agak gelisah dan ada rasa ketakutan guys ya. Apakah ya memang benar ijazah Rismon itu benar-benar palsu guys ya? Apa yang sering dibicarakan atau yang diviralkan di YouTube guys ya? Dan itu sudah berulang kali, karena itu kita ingin minta klarifikasi. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi, tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya
itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sertifikatnya ada dulu, ya kan. Nah, perkara kemudian mau ditelisik siapa Hidetoshi dan lain sebagainya itu soal Miyake ya. Hidetoshi Miike. Tunjukkanlah ijazah aslimu, Mon. Jangan bisa berkorok aja, Mon ya. Kamu bisa menuduh orang lain, coba buktikan dirimu sendiri. Bisa nggak menunjukkan ijazah aslimu? Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan bahwa rombolan panci CS ini sudah merasa gelojotan alias ketakutan guys ya. Tidak enak tidur dan tidak enak makan. Makanya mereka mengajukan SP3 ke Irwarsum Polri langsung guys ya. Mereka ini mengambil jalur khusus, tidak mau melalui proses seperti apa yang dilakukan Bapak Egy dan DHL guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur dan panjang, dan dimudahkan di segala urusan, dimudahkan rezekinya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.